In 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to I Think Podcast. Mas Brian, terima kasih udah datang hari ini. Sama-sama. Gimana rasanya gak nge-gym 3 bulan? Waduh, kayak lemes gini lah, badan gak enak. Ya, dari tiap hari lah mas ya. Betul. Dari tiap hari, terus habis itu tiba-tiba kita bener-bener berhenti total kan? Total banget itu. Nggak tahu kalau gue sih berhenti total. Sama, paling saya juga sepedaan sih paling. Paling nggak tuh gue inget tuh pas awal-awal tuh. Jadi pas awal masih yang PSBB, gue masih semangat tuh yang kayak gue harus latihan nih, gue masih harus ngangkat di rumah. Ya seminggu lah. Abis itu sudah mulai kayak males ya. Emang. Apa ya? Suasananya yang mungkin beda kali ya. Pada saat kalau kita ke gym kita ketemu orang, terus abis itu banyak variasi kali ya. Banyak variasi main beban, main ini, tiba-tiba yang di rumah yang home gym, terus habis itu alatnya itu aja. Alat itu aja, monoton, jadi kayak bosen. Sampai akhirnya gue, ya itu yang kata lu, gue sepedaan. Tapi sepeda juga baru-baru ini, itu pun juga gue sepeda gara-gara mulai kayak ngerasa ngap juga nih gue nih 3 bulan nggak olahraga, mulai kayak wah naik turun tangga, nafas mulai ngap segala macem kayak gitu. Berat badan naik? Timbangan sih turun mas, tapi kayak gue rasa yang turun itu ototnya. Lemak sih kayak bertambah kayaknya, karena kalau dari size baju sama, size celana sama, berarti di logika gue adalah lemak gue naik, otot gue turun. Makanya pas gue nimbang sih gue kayak happy gitu, kayak berat gue turun nih. Tapi gue pas gue pakai baju tidak ada pengurangan sama sekali. Berapa kilo? 5 gue. Wah. Hampir. Waktu itu hampir sempet udah 6 tuh. Yang karena kan masih di rumah, gue masih latihan kan. Turun 6. Turun sekitar 6-an. Terus habis itu kan gue udah mulai gak latihan. Gue ngeliat lu nih yang ikut challenge-nya Bayumung kan. Gue sempet ikut itu. Nah, karena kan di Instagram gue tuh kalau sekitaar 2 atau 3 orang ikut. Gue masih agak termotivasi kan, kayak gue harus latihan. Ternyata gak bisa, gue cuma ngeliatin videonya, gue gak olahraga. Sama, itu juga aku kayaknya cuman kan ikut challenge-nya 10 hari tuh. Ya udah, betul-betul 10 hari. Ke 11 dan sekian udah enggak lagi dah. Jadi kalau Mbak Imo nggak buat juga nggak akan olahraga juga sih sebenarnya. Oke, Mas, kalau kita ngomong olahraga, yang menarik adalah selama ini gue cuman tahu lu, karena selama ini kan di tempat gym gue taunya lu sebagai pernah ada di dunia panco, which is di mana gue sendiri itu masih abu-abu banget. Mungkin nggak cuman gue kali ya, mungkin yang nonton video ini, denger podcast ini pun juga masih bingung atau masih taunya yang tradisional aja, karena yang kita pernah lihat waktu dulu di Panco kan cuma sempat di Indosiar ya kalau salah kan. Betul. Di Indosiar dulu sempat ada. Itu zaman dulu banget sih, saya masih sekolah gitu kayaknya. Iya, itu juga masih SD kali. 2002, 3, 4 kayaknya itu. Iya, 2002. Benar, gue masih SD tuh. Gue masih SD dan kan nggak tahu apa-apa. Sampai akhirnya gue pas udah di umur gini, gue ketemu sama lo dan lo cerita bahwa lo di Panco. Pertanyaan gue pertama, udah berapa lama? Kalau di panconya sih saya udah lama, dari SD juga udah seneng panco-panco di meja gitu kan. SD, SMP, sampai SMA itu saya udah seneng panco. Teman-teman udah saya tantangin semua. Cuman kan panconya ngasal tuh. Iya. Karena kan kalau orang rata-rata cuma tahu panco ya cuma asal menang, yang penting tangannya udah di sisi sebelah lawannya beres kan. Dan ternyata yang dari lu kan nggak kayak gitu kan, kan nggak boleh ngasal malah kalau kata. Nggak boleh ngasal. Dan saya tahu aturan panco itu juga belum lama sih, kayaknya 2016 dah. 2016 saya ketemu dengan Bang Jem dan kawan-kawan. Nah di situ saya baru tahu panco itu aturannya seperti ini, latihannya kayak gini. Nah mejanya juga khusus gitu. Nggak asal-asalan meja lah. Iya, yang menarik adalah pada saat gua di tempat gym juga gua ngeliat lu kan pola latihan lu juga agak berbeda ya. Karena kan kalau kita di tempat gym beda-beda, powerlifter, weightlifter, terus habis itu juga mungkin yang model untuk model segala macam pola latihan beda. Dan yang paling berasa yang gue lihat adalah porsi latihan tangan lu itu yang berbeda dari orang lain. Betul. Nah, apa yang membedakan bukan kita nggak langsung membedakan sih. Apa yang orang pertama kali harus tahu, karena pada saat orang lihat panco banyak banget yang kayak tadi lu bilang ya, pada saat lu SD sering banget adu panco, dan gue sering, mungkin teman-teman atau lu juga mungkin pernah lihat kayak video orang yang akhirnya patah tuh, yang sendi engselnya geser lah atau itu kan mengerikan banget kan. Dan itu kayaknya sih menurut gue adalah orang mungkin yang masih buta banget sama aturan panco dan segala macam. Betul. Standar apa yang kita harus tahu untuk safety dulu di panco? Untuk safety di panco yang pertama tuh mejanya dulu. Basicnya adalah mejanya. Mejanya kita minimal itu udah standar internasional lah. Tingginya, bantalannya,
luas dan lebarnya tuh semua kita udah ada aturannya supaya kita safety. Jadi nggak bisa ngasal. Nggak bisa asal-asalan. Maksudnya kan bisa. ada orang sering kadang-kadang kalau main panco, ini meja, yuk kita panco yang Nggak bisa. kadang-kadang itu nggak boleh. Nggak boleh. Dan posisinya tuh nggak boleh duduk sebetulnya. Nah, kesalahan saya pada zaman dulu itu kan kita SD kan duduk tuh. Iya, Tangan di belakang gini kan. Benar, itu benar. bahaya banget, fatal banget itu. Jadi itu sebenarnya kalau dibilang bahwa nggak boleh dicontoh dong ya? Nggak boleh dicontoh. Karena kan karena susah juga di Indonesia sendiri masih belum terlalu banyak yang liput tentang panco. Aturan pun masih abu-abu. Dan orang akhirnya panco-panco aja. Dan itu ternyata hal pertama yang nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Makanya kayak gue sering lihat juga di Instagram lu, panco malah berdiri ya. Kayaknya gue juga sering lihat kayak YouTube pertandingan malah berdiri, betul ya? Betul. Dan dia ada kalau nggak salah di sebelah kiri ya. Sebelah kiri masih ada pegangan masih lagi. Ada pegangan tuh buat keseimbangan kita sih. Oh. Gitu. Jadi kita ngamanin tangan kita lah. Udah posisi bahaya kita deketin lagi. Iya. Dan lu juga pernah sharing juga sama gue di gym adalah panco itu nggak cuma semata-mata itu hanya power di tangan saja, betul. Nggak yang cuma asal kuat, asal gede bisa tanding. Karena kalau nggak salah dulu seinget gue lu pernah cerita ada orang yang udah tangannya gede pun aja kalah dan ada yang cedera. Banyak banget tuh. Kok bisa? Karena kan selama ini mostly ya gue sendiri pun juga sebagai orang awam berpikir bahwa pada saat orang yang punya tangannya besar dia kuat. Semua orang pasti gitu. Karena kan orang kalau gym juga kan pasti berlomba-lomba, tangan gue biar gede, kuat, panco pasti menang. Ternyata kalau pas gue ngomong sama lu, enggak. Kenapa bisa gitu? Tangan gede, berotot tuh kuat, memang kuat. Mungkin dia kuatnya ngangkat. Belum tentu dia panconya kuat. Apa yang membedakan? Latihannya. Pola latihan berbeda? Beda banget. Dari pola latihan beda. Otot yang dilatih pun beda. Beda. Berarti pada saat kalau misalnya kita mau adu panco, dan pada saat kita mau mengangkat barang, beda ternyata otot yang dipakai. Beda. Oke. Berarti itu adalah hal kedua yang orang juga harus tahu bahwa ternyata tangan besar pun saja belum tentu menentukan kalau dia adu panco pasti menang. Belum tentu. Lalu apa teknik-teknik atau apa yang harus dipelajari pada saat orang ingin berpanco yang safety? Karena kan kayak lu sempat juga ngobrol sama gue kayak ini ada teknik yang narik, ditahan segala macam. Karena kan kalau nggak salah kata lu juga nggak boleh terlalu lurus banget, itu yang bahaya di pergelangan, bahaya di segala macam itu kan. Kalau teknik dasarnya panco itu ada top roll, ada hook. Nah yang paling aman itu adalah top. Kita main top. Top itu udah paling aman lah. Untuk meminimalisir cedera tuh main top. Itu udah paling aman. Kalau hook itu dia main bawah kunci. Nah, kalau top dia atas. Oke, makanya kalau kita nonton YouTube atau apa ada yang main begini, ada yang begini, itu berbeda berarti. Berarti pada saat itu orang sudah menguasai tekniknya untuk menjaga safety-nya pertama. Betul. Dan pola latihan apa yang bisa dilakukan orang untuk memperkuat tangan pada saat adu panco? Untuk latihannya? Iya. Nah, latihannya kalau di tempat gym ya sama sih. Selain bicep dan tricep, kita mesti latih forearm. Forearm ya? Forearm, jari, dan ini di pergelangan tangan ini penting juga. Soalnya kita coba. Nah, ini panco tuh di sini nih kekuatannya nih. Sampai dengan sini. Oh, berarti bisa dibilang selama ini kan kalau orang berpikir bahwa di bicep ya? Betul, salah. Ternyata kuda-kudanya panco tuh di sini. Oke. Dan bahkan emang iya. Bahkan memang pertama kali sebelum gue ketemu sama lu juga beranggapan bahwa emang pada saat bicep besar powernya ada, dan kadang-kadang dulu pun gue juga sebelum ketemu sama lu gue suka melupakan latihan forearm. Dan ternyata pas ketemu sama lu emang berbeda banget rasanya. Karena emang ngangkat juga jadi beda, power tenaga juga jadi beda dari forearm ya. Beda. Oke, itu yang benar. Nah kalau kita ngomong masalah di dunia panco dan selama ini lu udah jalanin juga, mungkin yang menarik adalah apakah dari pemerintah atau Indonesia sendiri sudah mulai memperhatikan olahraga ini? Karena kan masih banyak yang kita tahu juga, ada yang bilang bahwa olahraga kalau di Indonesia itu masih kurang dapat perhatian yang cukup khusus. Dan apalagi kan kalau ini gue tahu bahwa ini masih olahraga yang nggak semua orang tahu. Bahkan kalau kita nggak tahu, ada tandingnya nggak sebenarnya Mas? Ada tandingnya. Tanding ada? Ada. Itu maksudnya skala nasional, internasional atau bagaimana? Nasional. Kalau internasional juga ada juga. Tapi di Indonesia masih skala nasional? Nasional. So berarti kalau di Indonesia ada pertandingan nasional seperti itu, berarti harusnya sudah ada asosiasi atau komunitas yang sudah men-range atau yang mengatur semua itu sudah ada di Indonesia? Sudah ada. Oke, berarti susunan organisasi juga sudah ada. Legalitasnya juga udah ada kan, udah
Dan lu masuk di salah satu pengurus di situ juga Masuk. di Indonesia. Saya kebetulan saya ketua Panco Jaktim. Untuk di Jaktim. Betul. Berarti berarti itu organisasi per chapter juga berarti kayak gitu Mas ya? Iya, betul. Soalnya kita kan se-Indonesia nih, per wilayah tuh banyak banget se-Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu Panco lah gitu. Jadi teman-teman yang mungkin ada di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya tuh bisa hubungin Pokti terdekat. Itu udah ada semua di situ. Oke, berarti bagi yang dengerin podcast ini atau nonton video ini juga ada yang ingin tertarik untuk masuk di dunia Panco pun sekarang sudah mulai ada yang bisa bantu bimbing, yang tadi udah safety. Karena kan mengerikan juga pada saat kita ingin olahraga yang maksudnya kita sehat segala macam malah jadi cedera kan. Betul. Agak mengerikan dan itu bisa menghubungi ke di sekitarnya sudah mulai ada di Indonesia. Sudah mulai ada dan sudah mulai banyak. Berarti penggemar pun juga sudah mulai banyak di Indonesia. Alhamdulillah ini udah mulai banyak. Oke. Sudah sangat banyak lah. Peminat sudah mulai ada. Betul. Kalau tanding ke internasional, apakah di kancah Indonesia pernah bertanding juga atau? Sering kita jadi seleksi atletnya tuh tiap provinsi ada sih untuk perwakilannya kan. Nah nanti yang the bestnya ini kita berangkatin untuk tanding ke luar negeri. Berarti kalau gitu sama aja kayak kita olahraga bulu tangkis gitu, berarti di Panco pun juga sama seperti itu? Sama aja, cuman bedanya mungkin di akomodasi ya. Soalnya Panco kan ini untuk akomodasi tuh kebanyakan masih pakai uang pribadi lah untuk teman-teman atlet. Oh, jadi teman-teman atlet pun di Indonesia masih membiayai diri sendiri, apalagi betul, atau kita patungan, kita ya solidaritas lah untuk semua anggota. Untuk support. Oke. Jadi masih bisa dibilang juga kalau mulai diperhatikan sudah, tapi pada saat ingin membesarkan Panco masih beberapa atlet masih pakai biaya sendiri, betul. Masih hidup sendiri dan berdasarkan dari komunitas tersebut. Betul. Dan lu sendiri turun ke pertandingan berapa kali? Aduh, untuk ngitung saya lupa sih. Lebih dari 10? Lebih dari 10. Lebih dari 10 kali? Lebih, tapi banyak kalahnya saya. Lebih. Tapi pernah menang juga. Apa yang bikin orang bisa kalah atau bisa menang di dunia Panco? Apakah kan beda-beda Mas ya. Ada olahraga yang dibutuhkan konsentrasi. Pada saat ada juga yang misalkan tenaga bagus tapi konsentrasi lagi jelek, ada yang kalah. Atau apa yang biasanya membuat orang itu bisa kalah dan menang di dunia? Yang pasti musuhnya lebih bagus sih. Biasanya lebih bagus di mana mereka? Teknik di teknik, tenaga juga itu sudah bagus lah, sudah profesional lah. Berapa lama persiapan biasanya? 1 bulan cukup. 1 bulan itu udah cukup? 1 bulan cukup. Dan di dunia Panco ini apakah sama juga seperti kayak di dunia fitness yang kita harus jaga makan, pola makan juga, ada diet tertentu atau emang ya udah makan apa aja yang penting latihan bagus? Kalau kita persiapan untuk Panco itu nggak ada sih, beda lah sama binaraga lah. Justru kita malah makan yang banyak. Makan yang banyak buat ngisi tenaga yang banyak, latihan yang berat. Latihan yang berat. Betul. Berat pun juga, tapi pasti ada teknik tertentu. Ada tekniknya. Karena kan kalau kita main berat juga kan kadang-kadang kita juga bisa cedera juga Mas ya. Betul. Nah itu kalau misalkan Mas ya, ada orang mulai tertarik karena kan pada saat gue juga latihan lo juga gue sudah mulai tertarik dengan beberapa pola latihan ada di dunia Panco. Ada nggak tempat atau komunitas yang bisa menaungi orang-orang ini untuk ingin belajar minimal nggak cuma Panconya dulu, karena kan kita sendiri pribadi kan yang seperti tadi lo bilang yang gue sempat shock juga pas dengar bahwa ternyata Tang Gede pun juga nggak ngefek nih dan itu kan yang bikin gue penasaran dan sejak itu makanya akhirnya gue karena mungkin gue diberikan kesempatan ketemu sama lu sehingga akhirnya gue tahu nih pola latihannya. Nah bagi orang yang nggak tahu kemana itu apakah ada komunitas yang dia bisa datengin atau ada tempat yang mereka bisa latihan kemana? Ada. Misal di Jaksel tuh kita biasa latihan tiap Jumat malam ada di Gorilla Gym. Itu tempatnya di Cipete. Itu tiap Jumat malam kita latihan di situ, kumpul semua di situ. Di Jaksel. Jaksel. Nah, lu sendiri sebagai ketua chapter Jakarta Timur biasa latihan di Cijantung ada. Di Cijantung. Nah, di Cijantung itu tempat gym juga kah atau emang tempat gym? Kebanyakan tuh semua emang tempat gym ya. Cuman di situ difasilitasin meja Panco. Jadi latihan juga dari segi olahraganya juga, gymnya juga semua dari situ. Betul. Oke, di Cijantung berarti ya. Nah, alhamdulillah sih meja Panco kita masih disupport sama pemerintah lah. Oke. Jadi pemerintah pun juga sebenarnya sudah mulai menyokong dana sedikit untuk di dunia Panco. Alhamdulillah lah udah sedikit fasilitas lah lumayan.
Meja kan lumayan tuh, satu meja tuh kita bikin bisa sampai 5 jutaan lah. Meja pancong buat tanding? Betul. Oh, oh karena ada standar yang tadi lu bilang? Oke. Jadi nggak bisa salah-salahan karena itu kebetulan kita untuk DKI sudah disupport sama pemerintah. Sudah dibantu lah. Kita dikasih beberapa meja untuk ditempatkan di tiap cabang-cabang kita. Oh yang kayak tadi lu bilang bahwa kayak di Jaktim ada di Cijantung, atau di Jakarta Selatan ada di Gora Lajim, itu yang sudah mulai diberikan dukungan oleh pemerintah untuk di dunia itu. Oke, terakhir mungkin yang penasaran juga, apakah sebagai seorang profesional atlet panco bisa memastikan untuk hidup? Kalau untuk saat ini enggak sih. Apa yang masih tidak atau masih belum menurut lo? Untuk panco ini kita masih semua tuh pakai biaya pribadi sih. Itu ya? Betul. Hadiah pun nggak banyak. Itu juga salah satu hal yang nggak tahu, yang gue pernah dengar juga pada saat orang masuk di dunia gym juga untuk jadi atlet-atlet bidaraga. Salah satunya itu ya, karena konsumsi yang kita butuhkan modalnya gede, hadiahnya dikit gitu ya. Bener ya? Kalau di panco enggak sih, di panco kita modal cuman makan nasi sama daging udah cukup lah. Cuman hadiah juga nggak banyak banget juga. Karena juga mungkin brand-brand juga masih belum terlalu banyak ngeliat olahraga ini. Asosiasi namanya apa ya di Indonesia ini? POKTI, namanya POKTI. Persatuan Olahraga Gulat Tangan Indonesia. Persatuan Olahraga Gulat Tangan Indonesia. Itu berarti yang sempat lu bilang bahwa itu dari arm wrestling ya? Arm wrestling. Dari arm wrestling lalu ditransit ke Indonesia menjadi itu. Nah, apa dari organisasi sendiri, apa sih yang tindakan yang akan dilakukan di Indonesia? Karena kan ya dari lu sendiri sebagai ketua juga kan pasti akan berharap bahwa olahraga ini semakin maju, olahraga ini makin banyak dikenal sama orang. Kegiatan apa yang mungkin dilakukan? Kalau kegiatan sih sebelum pandemik ini kita baru ada kegiatan tuh sparingan. Tapi sparingannya itu kita tanding-tandingkan, misal di Bandung kita tandingkan dengan Jaksel. Jadi atlet Bandung kita datengin ke sini ditandingkan dengan atlet Jaksel. Nah, itu nanti kita rekam juga, kita promosikan di Instagram untuk merekrut peminat-peminat yang baru lah, atlet-atlet yang minat gitu. Instagram berarti sudah ada juga? Oh, sudah ada, POKTI namanya. POKTI IAA, iya. POKTI IAA. Udah ada. Oke, jadi itu salah satu yang akan dilakukan. Cuman kayaknya gara-gara corona pasti semua hilang dong. Hilang. Tapi dulu sudah sempat aktif, sudah berapa kali lah. Tiap 2 bulan sekali tuh kita pasti bikin event. Dan ini kemungkinan akan mulai lagi masih belum tahu juga berarti? Belum tahu juga. Dan di dunia olahraga sendiri juga kita masih nggak tahu kapan kita bisa mulai lagi, benar nggak sih? Betul. Karena kan kita juga masih nggak tahu bahwa pandemi ini selesainya kapan. Tempat gym juga masih tutup kan kita. Tempat gym juga masih nggak bisa buka kan. Jadi dari proses latihan pun juga nggak bisa. Oke, mungkin buat ada pesan-pesan mungkin buat yang dengar podcast ini untuk yang kayak, karena ini olahraga Mas ya. Karena di Indonesia sendiri yang terakhir yang mungkin gue tahu bahwa kan kesadaran untuk olahraga Indonesia masih belum menjadi lifestyle ya. Masih belum menjadi suatu kayak keperluan. Mungkin dari lu masih iseng-iseng kali ya. Masih iseng-iseng, masih belum difokusin banget. Terakhir mungkin lu bisa kasih pesan buat orang-orang bahwa bagaimana orang yang pengen start untuk olahraga, untuk bagaimana melawan malas. Apalagi pada sekitar pandemi ini kita ngerasain bahwa yang udah terbiasa di rumah, udah terbiasa WFH, gerak pun jarang, tiba-tiba olahraga kan untuk kadang-kadang untuk start mulainya malas. Berangkat ke tempat olahraga malas. Apa yang mungkin yang tips-tips lah yang terakhir mungkin bisa dari kasih saya sih, teman-teman? Yang pertama sih mesti dipaksain dulu ya. Dipaksain entah 10 menit atau 15 menit dulu. Nah, besok tambahin lagi 20 menit, besok tambahin lagi 25. Nanti kita akan menjadi suatu kebutuhan. Gitu. Nanti lama-lama kita ketagihan dengan olahraga itu sendiri. Oke, berarti bisa dibilang bahwa nggak perlu yang langsung 1 jam, nggak perlu langsung yang dipaksain dulu aja sekuatnya lah. Kuat 10 menit, 15 menit. Cuman harus rajin. Betul. Oke, terima kasih loh Mas Brian hari ini udah sharing-sharing sama kita, dapat ilmu sedikit lah kita di dunia panco, karena kan saya pun juga tadi masih nggak tahu apa-apa. Pendengar juga mungkin masih belum terlalu banyak tahu tentang panco. Terima kasih Mas Brian. Sama-sama. Oke.